Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Musa Zainuddin dengan NIM 2281131876 dan Hendro Adi Sutanto NIM 2281131852, Ika Resmiati dengan NIM 2281131857 dan Ahmad Faik Haidar 2281131875 dari kelompok 2 di kelas A38. Insyaallah akan mempresentasikan tentang tugas dari Mapel Ilmu Hadis Bapak Noval Maliki MPD tentang kedudukan hadis dan fungsi hadis. Melatar belakangi dari semua ini adalah sebagai kitab suci umat manusia, yaitu Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam menjalankan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjelaskan banyak hal yang bersifat umum dalam Al-Quran, maka hadis memiliki peran penting sebagai alat bantu untuk menuntun kita sebagai umat manusia, umat muslim tentunya, untuk memahami isi atau konteks yang terdapat pada teks-teks Al-Quran yang masih umum tersebut. Rumusan masalah kira-kira meliputi bagaimana kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam, juga apa fungsi hadis terhadap Al-Quran, nanti menjelaskan tentang kedudukan hadis sebagai hukum pada hukum Islam dan menjelaskan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran itu sendiri. Baik, kita langsung ke pokok pembahasan. Hadis sebagai sumber hukum Islam. Dari segi urutan tingkatan dasar Islam, hadis menjadi dasar hukum Islam atau tasyri'iyah kedua setelah Al-Quranul Karim. Karena fungsi hadis sebagai penjelas terhadap Al-Quran, tentunya pihak penjelas ini berada di bawah pihak yang dijelaskan, yaitu dalam hal ini adalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini masih sangat umum, teksnya masih belum khusus atau tidak tepat pada suatu keadaan, maka nanti akan dibantukan oleh hadis-hadis Kanjeng Nabi yang lebih jumlahnya banyak sekali, 200.000 lebih hadis. Mayoritas hadis relatif kebenarannya, berhubungan dengan periwayatan secara mutawatir maupun ahad. Begini kira-kira penjelasan singkatnya, bahwa seleksi hadis yang kita tahu adalah hadis sahih adalah hadis yang bisa kita pakai sebagai landasan hukum. Jadi hadis tersebut harus hadis sahih bila kita harus melandaskan hukum. Di tingkatan kedua ada hadis hasan. Hadis hasan ini pun bisa dijadikan sumber hukum kalau diperbantukan oleh hadis-hadis lain atau hadis hasan yang lain. Jadi tidak sampai ke pangkat hadis sahih. Ya, karena seleksinya yang sangat ketat, maka kebenarannya ini masih relatif, tergantung perawinya itu sendiri dan teks riwayatnya itu sendiri. Karena nanti akan banyak pembahasan. Jadi saya sepakat bahwa menurut sebagian ulama bahwa Sahih Bukhari adalah kitab kedua paling sahih, paling benar setelah Al-Quranul Karim, karena seleksinya yang sangat ketat dari rawi-rawi yang sangat adil dan fiqh. Lanjut ke slide selanjutnya, bahwa hadis sebagai sumber Islam ini terdapat dari mana kita bisa menentukan bahwa hadis ini sebagai sumber Islam ini terdapat di surat An-Nisa ayat 59 ya. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Jadi hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan juga para pemimpin-pemimpin atau pemerintah-pemerintah.
ketika selama pemerintah tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Nah, otomatis setelah kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwakili oleh Al-Qur'an sebagai sumber pedomannya, kemudian kita juga wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan akwal-akwalnya atau sabda-sabdanya, kemudian pekerjaan-pekerjaannya yang bisa kita tiru, dan ketetapan-ketetapan beliau yang sudah beliau tetapkan, otomatis harus atau perlu wajib kita taati tersebut. Ya, karena melihat dari dalil tersebut, maka tentu hadis bisa kita jadikan sebagai pedoman sumber hukum pada problematika kemanusiaan. Lalu juga terdapat di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi bahwa kata Nabi, tidak meninggal selama kalian berpegangan pada dua perkara yang saya tinggalkan, maka kalian akan selamat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kira-kira begitu ya. Dalil-dalil hadis ini juga berdasarkan oleh ijma ulama. Jadi ulama kita sepakat bahwa hadis merupakan pedoman sumber kedua setelah Al-Quran yang bisa kita jadikan sumber hukum. Karena ijma ulama pun wajib kita taati dan wajib kita ikuti, karena ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa la tajma ummati ala dhalalah. Jadi umat kami atau umat Rasulullah tidak akan mungkin sepakat pada kesesatan. Maka kita pun harus mengikuti ijma dan hukum. Ijma telah menentukan bahwa hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kemudian dalil akli. Kenapa kita gunakan akal? Karena perlu bagi manusia untuk menggunakan akal kita setelah kita menghadirkan atau menelaah dalil-dalil nakli. Baru kita ke dalil akli. Bisa kita sepertikan begini. Ketika ada ayat Al-Quran yang cenderung umum, atau tidak mungkin kita menjawab problematika yang sekarang dengan menggunakan teks Al-Quran, karena teks Al-Quran itu turun sesuai dengan keadaan pada zaman itu, pada waktu itu, dengan asbabun nuzulnya tersebut. Oleh karena itu kita untuk menjawab problematika sekarang perlu ditunjang oleh hadis Nabi Muhammad. Barangkali nanti ada Al-Quran yang bukan bertentangan dengan keadaan ini, tapi tidak tepat kalau teksnya langsung dibenturkan dengan keadaan seperti ini, maka kemudian kita benturkan hadis. Secara akal kita tidak mungkin menjawab misalkan hukum bayi tabung dengan menggunakan Al-Quran, karena Al-Quran tidak menuturkan hal itu, karena Al-Quran bukan ilmu pengetahuan, tapi sebatas petunjuk bagi umat manusia. Oleh karena itu kita perlu untuk menggunakan hadis untuk memperbantukan menjelaskan teks Al-Quran. Kemudian ini juga fungsi hadis dari surat An-Nahl ya, bahwa bisa menjelaskan kepada kita tentang supaya kita tidak melakukan perselisihan. Dengan demikian, bila Al-Quran disebut sebagai sumber asli dari hukum fikih, maka hadis disebut sebagai bayan atau untuk menjelaskan. Berarti posisi atau fungsi hadis ini ada beberapa posisi ya. Misalkan satu, hadis sebagai bayanut tafsir. Bayanut tafsir ini ketika ada ayat Al-Quran atau hukum yang dijelaskan pada Al-Quran ini kurang terperinci atau tidak menjelaskan perinciannya, maka di hadis akan dituturkan perincian. Misalkan tentang sholat, tentang zakat, puasa, ini kan tidak dirincikan di Al-Qurannya. Apakah puasa harus bagaimana, zakat itu berapa, terus dikeluarkannya nisabnya berapa, dan lain sebagainya. Sholat juga bagaimana caranya, berapa rakaat dan sebagainya. Sedangkan di Al-Quran cuma ada wa iqamus shalah wa aqimis shalah, terus wa ita'uz zakah, cuma ada itu saja. Maka hadis menjelaskan perincian tentang hukum-hukum sholat dan hukum-hukum puasa dan juga zakat dan lain sebagainya. Ini disebut dengan bayanut tafsir. Selain itu hadis juga sebagai bayanut takhsis atau mengkhususkan kalimat-kalimat Al-Quran yang sudah umum. Jadi dikhususkan oleh kata-kata yang terdapat pada hadis Kanjeng Nabi. Misalkan kata ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Apakah di situ semua lelaki termasuk?
Atau misalkan dalam lafaz al-muslimuna, apakah muslim semuanya, orang gila masuk dan sebagainya masuk? Nah, ini akan diperjelas atau dikhususkan katanya dengan hadis Nabi. Lalu ada nomor 3 hadis sebagai bayanut takyid. Jadi misalkan di Al-Qur'an ada kasus, ada ayat membunyi bahwa as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma ila akhirih. Ini orang yang mencuri harus dipotong tangan. Nah, di situ di Al-Qur'an tidak ada kaidah hukum, pokoknya orang yang mencuri akan dipotong tangan. Tapi di hadis terdapat qaid yang menentukan hukum-hukum tersebut. Misalkan ada dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW tidak memotong tangan pencuri yang di bawah angka 1/4 dinar atau lebih. Jadi yang terkena hukum mencuri itu Rasulullah menerapkan pada yang di atas 1/4 dinar. Jadi tidak asal mencuri langsung dipotong tangan. Ini menjelaskan bahwa hukum Al-Quran yang mutlak ini diperinci atau ditakyid, diqayyidi oleh hadis, disebut bayanut takyid. Kemudian fungsi hadis yang selanjutnya adalah hadis sebagai bayanut takyid, penjelas untuk menguatkan hukum. Misalkan di Al-Quran belum kuat hukumnya, maka akan ditambahkan kekuatannya oleh hadis. Misalkan ada sahru Ramadan unzila fil kitab hudal linnas ila akhirih. Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda. Apabila di situ kalian melihat bulan tersebut, maka hendaklah berpuasa di bulan itu. Nah, ini dalil puasa bahwa kita diwajibkan puasa itu di bulan Ramadan. Jadi kan ada ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini tidak dijelaskan bulannya, kemudian dijelaskan bulan di sini di ayat ini bahwa bulan Ramadan, dan dikuatkan oleh hadis yang berbunyi idza ra'aitumul hilal sumu li ru'yatihi wafturu li ru'yatihi. Berpuasalah kalian semua karena melihat hilal, dan berbukalah kalian semua karena melihat hilal, dan itu hilal di bulan puasa atau bulan Ramadan. Itu menguatkan hukum yang ada pada teks Al-Qur'an. Terakhir, hadis sebagai menjelaskan syariat atau tasyri'iyah. Misalkan di Al-Quran terdapat la tajma'u baina ukhtain. Kalian tidak boleh berpoligami untuk dua saudara perempuan, kakak dan adik. Jadi disatukan, dipoligami dalam satu waktu itu tidak boleh. Atau ketika kita mempunyai istrinya, kakaknya adalah istrinya, kita tidak boleh menikahi adiknya. Di Al-Quran itu ada itu. Apakah cuma itu? Nah, di sini dijelaskan syariatnya tidak hanya itu, alias di hadis terdapat tidak boleh juga kalian menikahi seorang perempuan bersama dengan bibinya dan dari pihak bapak, dan tidak boleh menikahi perempuan bersamaan dengan bibinya dari pihak ibu. Jadi bibinya baik dari pihak bapak dan pihak ibu pun tidak boleh. Ini menjelaskan tentang syariat. Jadi syariat yang di Al-Quran hanya dua adik itu ditambah oleh syariat di hadis, yaitu ditambah dengan bibi dan dari bapak dan bibi dari ibu. Itu adalah namanya bayanus syar, bayanut tasyri'. Maka sebagai penutup, kesimpulan yang paling mudah adalah Al-Quran memang merupakan pedoman umat Islam yang paling utama. Namun isi dan redaksi Al-Quran atau teks-teks Al-Quran ini masih sangat umum, masih sangat mutlak. Nah, maka kita perlu berpedoman kepada hadis sebagai penunjang atau penjelas pada Al-Quran yang teksnya tadi masih umum atau masih mutlak.
mutlak. Yang kedua, peran kedua adalah agar hadis menjadi pedoman ketika muncul persoalan-persoalan yang tidak secara spesifik dibahas di Al-Quran. Ini sering terjadi, banyak sekali yang tidak dibahas di Al-Quran dibahas di hadis. Jadi kita perlu memperjelas hal tersebut dengan menggunakan hadis. Yang ketiga, peran yang ketiga menjaga agar ayat-ayat Al-Quran tidak diselewengkan sembarang, tidak dilencengkan sehingga seolah-olah ayat Al-Quran berkontradiksi, supaya Al-Quran juga tidak disalahpahamkan, tidak asal mentafsirkan, tidak asal menerjemahkan, karena akan bertentangan dengan konsep-konsep kemanusiaan misalnya dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari kami kelompok 2 kelas A38. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kurang berkenan dari kami. Berterima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.